Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Pengertian Wali Songo. Wali Songo atau 9 wali adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa, yang berarti terhormat. Sebagian besar Wali Songo dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka adalah keturunan ningrat. Siapakah Sunan Giri? Sunan Giri adalah nama salah seorang Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Raden Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Ia lahir di Blambangan tahun 1442, dimakamkan di Desa Giri, Kabumas, Gresik. Orang tua Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu yang lahir pada 1360 Masehi di Blambangan, Banyuwangi. Dirinya merupakan anak dari ulama Gujarat, India, dan keturunan kerajaan Hindu yang berada di Blambangan. Sedangkan ibunya, Dewi Sekardadu, merupakan anak dari raja kerajaan Hindu di Blambangan, Banyuwangi. Masa kecil Sunan Giri. Awal kisah, Maulana Ishak yang tertarik mengunjungi Jawa Timur untuk menyebarkan Islam bertemu dengan Sunan Ampel, sepupunya. Ia disarankan untuk berdakwah di daerah Blambangan yang ketika itu sedang terkena wabah penyakit. Wabah penyakit yang menyerang Blambangan ternyata juga mengenai putri Raja Blambangan, Dewi Sekardadu. Karena sayembara yang sudah dilakukan Raja Blambangan tak menemukan tabib yang bisa mengobati putrinya, Raja Blambangan meminta patihnya untuk menemui Resi Kandayana, seorang petapa sakti. Resi inilah yang kemudian memberitahu keberadaan Maulana Ishak yang diharapkan bisa mengobati sakit Dewi Sekardadu. Maulana Ishak mau mengobati asal Raja Blambangan Prabu Menaksembu dan keluarga mau masuk Islam jika berhasil. Setelah Dewi Sekardadu sembuh, akhirnya Prabu Menaksembu memenuhi permintaan Maulana Ishak untuk masuk Islam sekaligus menempati janjinya untuk pernikahan penyembuh Dewi Sekardadu dengan putrinya itu. Rupanya Menaksembu tak sepenuhnya masuk Islam. Ia iri dengan keberhasilan Maulana Ishak mengislamkan banyak rakyatnya, hingga ia berencana membunuh menantunya itu. Merasa jiwanya terancam, Maulana Ishak memilih kembali ke Pasai. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada istrinya yang sedang mengandung 7 bulan untuk memberikan nama Raden Paku kepada anaknya kelak. Setelah bayi itu lahir, kekesalan Prabu Menaksembu dilampiaskan ke bayi tersebut, membuangnya ke laut dalam sebuah peti. Untung saja bayi tersebut ditemukan awak kapal dari Gresik, yang kemudian menyerahkan bayi itu ke majikannya, Nyi Ageng Pinatih. Sejak saat itu, Raden Paku diberi nama Joko Samudra, yang kemudian dititipkan ke Sunan Ampel untuk belajar agama di pesantrennya. Perjalanan Sunan Giri. Sejak kecil, Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak dan akhirnya Sunan Giri mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Sunan Giri kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya sebelum kembali ke Pulau Jawa.
Ia berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di desa Sidomukti, Kabumas, Gresik pada tahun 1403. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di wilayah Gresik. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Nah, yang berikutnya kita akan ngebahas tentang anak istri dari Sunan Giri. Selama ini hanya diketahui dalam catatan sejarah bahwa Sunan Giri hanya memiliki 2 istri, yaitu Dewi Mutosia binti Raden Rahmat Sunan Ampel dan Dewi Wardah binti Sunan Bungkul. Tetapi ternyata terdapat satu lagi istri Raden Paku atau Sunan Giri yang jarang disebut, yaitu Nyai Dewi Usami binti Nyai Fatimah binti Sri Kertawijaya atau Brawijaya V. Nah, anak dari pernikahan dengan Dewi Murtasiah Asyikoh ini adalah yang pertama ada Ratu Gede, kemudian ada Kukusan, kemudian Sunan Dalem, Sunan Tegalwangi, Nyai Ageng Selulur, Sunan Kidul, Ratu Gede Saworasa, Sunan Kulon, Sunan Waruju. Nah, kalau anak dari pernikahan dengan Dewi Wardah adalah Pangeran Pasir Bata dan Siti Rohbayat. Nah, berikutnya ada cara dakwah dari Sunan Giri. Yang pertama, melalui permainan anak-anak. Sunan Giri dikenal sebagai pendakwah yang berdakwah melalui permainan anak-anak. Beliau menciptakan permainan seperti jelungan, jamuran, gendir gerit, dan cublak-cublak suang. Jika diperhatikan lebih dalam, semua permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri selalu ada nyanyiannya. Dengan menambahkan nyanyian pada permainan anak-anak, maka permainan tersebut akan terasa lebih menyenangkan. Salah satu permainan anak yang ada nyanyiannya adalah Cublak-Cublak Suang. Di dalamnya terdapat lirik yang mengandung makna, janganlah menuruti hawa nafsu, karena semuanya nanti akan kembali ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani yang bersih, maka kita bisa menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat, hingga lupa akan akhirat. Yang berikutnya ada melalui jalur seni. Selain melalui permainan anak-anak, Sunan Giri juga berdakwah dengan seni. Seni yang digunakan dalam berdakwah adalah wayang hingga tembang-tembang Jawa. Jadi ketika memainkan wayang, Sunan Giri akan menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya, sehingga masyarakat setempat bisa belajar agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Sunan Giri menciptakan gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmarandana dan Pucung. Yang berikutnya ada melalui jalur politik. Jalur politik juga menjadi media dakwahnya saat pesantren Giri yang dijalankan oleh Sunan Giri semakin besar, sehingga pengaruhnya menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giri Kedaton. Kerajaan ini didirikan di Gresik pada tahun 1487 Masehi. Sunan Giri yang memimpin kerajaan tersebut kemudian memiliki gelar sebagai Prabu Satmata. Kelihayan Sunan Giri dalam berdiplomasi menjadikan kerajaan Giri berjaya selama beberapa generasi hingga akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Agung dari kerajaan Mataram pada abad ke-16. Nah, selanjutnya ada karomah dari Sunan Giri. Salah satu karomah dari Sunan Giri adalah adu kesaktian dengan Begawan Mintu Semeru. Begawan Mintu Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Sunan Giri yang berdakwah membuat dia tak terima dan kemudian menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Begawan Mintu Semeru pun datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Saat itu terjadi 4 pertarungan seperti merubah angsa menjadi seekor naga, menyusun ribuan telur, adu kesaktian jubah, serta ikat kepala, dan menerbangkan tempayan atau wadah air. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri.
Dan Begawan Minto Semeru pun mengaku kalah dari Sunan Giri. Lalu selanjutnya keteladanan Sunan Giri. Salah satu keteladanan yang bisa dipetik yaitu strategi yang baik dalam berdakwah. Selain strategi dakwah dilakukan dengan cara mendirikan pondok pesantren, lagu, dan permainan, Sunan Giri juga melakukan strategi dakwah dalam dunia politik, yaitu dengan menjadi sang propaganda ulung. Peninggalan Sunan Giri. Yang pertama ada Giri Kedaton, yang kedua ada Telaga Pegat, yang ketiga ada Museum Sunan Giri. Akhir hidup Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada malam Jumat 24 Rabiul Awal tahun 1913 Hijriah atau 1428 Saka atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun. Wafat pada tahun 1428 Saka yang ditandai Candra Sengkala Sayusimo Sucini Sukmo. Beliau dimakamkan di sebelah utara Padepokan Giri Kedaton. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Komplek makamnya terletak di tengah puncak Bukit Giri.